Shalom, selamat malam sahabat Glory kasih Tuhan. Satu minggu kita tidak bertemu, hari Kamis kita ketemu lagi. Mari kita siapkan hati kita mau memulai persekutuan doa kita. Kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang penuh kasih akan hidup kami. Tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Musim berganti, Engkau selalu ada buat kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yes Lord, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkanku. Aku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat pemeliharaan-Mu. Aku bersyukur semuanya Kau jaga Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami. Terima kasih, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Iyalah ya Rabbah ya Rabbah. Engkau Tuhan yang baik, Allah yang setia. Kau tolong kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Kau angkat kami, Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menjagai kami. Terima kasih. Aku bersyukur padamu Tuhan, karena penyertaan pemeliharaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Bapa yang selalu hadir di setiap hembusan nafas, di setiap perjalanan kami.
Engkau Allah yang menyertai hari lepas hari, detik demi detik, bulan demi bulan, kami gak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu siapkan jalan terbaik dalam hidup kami. Jalan yang tertutup Engkau buka, yang tiada jalan Engkau buatkan jalan. Terima kasih Tuhan, Kau bawaku ke padang rumput hijau, ke air yang tenang, dan kami dibaringkan di sana, menikmati kasih-Mu, merasakan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Satu hari usia kami Engkau tambahkan, kesehatan, berkat, kemurahan, perlindungan, pertolongan, dan kesanggupan Engkau siapkan untuk kami. Terima kasih Bapa. Hari ini luar biasa karena kami boleh ada bersama dengan Engkau. Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mau memulai persekutuan doa kami. Kau mau memuji dan menyembah-Mu, menyukakan hati-Mu, memberikan dupa yang wangi, harum di hadapan-Mu. Amin. Shalom, sekali lagi sahabat-sahabat yang kasih Tuhan. Siap puji Tuhan? Biar segala puji syukur hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorak.
bagi Tuhan. Dia Allah sanggup, Allah yang bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Sesuai kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, dia dahsyat. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Beri sorak-sorai yang hebat buat Tuhan kita. Dia Allah yang hebat, dahsyat, perkasa. Apa yang kita gak pernah pikirkan, apa yang kita gak pernah bayangkan, itu yang Tuhan sediakan buat sahabat-sahabat Gloria dan saya. Haleluya. Amin. Karena kita hebat, perkasa, luar biasa, dahsyat, men. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkaranya, kuasanya tak berubah. Kita punya Allah yang sanggup. Jangan menyerah, jangan putus asa, maju terus. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Kita punya Allah yang hebat, Allah dahsyat, Allah bangkit, dan Dia sanggup. Mari sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan.
Kalau Tuhan sudah janjikan bahwa Dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang bangkit, Allah yang perkasa, dan Allah yang sanggup melakukan segala hal. Kini giliran kita menikmati kasih-Nya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah bersamamu Tuhan, berhadapan denganmu. Kami mau dengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar Masia, biar Masia, Mayera la yela sekala la la, Yera mayela sekala la 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 la, Yera mayera maseya, Yera mayera 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 sekaya la maya, Yera baba baba baba, sekala la la la, sekala la la mayera sekaya la maya. Hallelujah, hallelujah. Sikala bayara 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 bayara. Sikala baba baba baba. Sikata kaya kala barata kala. Hallelujah. Sikala la la bayara 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 bayara. Sikata kaya kala barata kala. Hallelujah, hallelujah. Sikala la la bayara bayara. Dakala baba baba baba. Sikala la 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 la. Sikala la 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 la. Sikala la la. Biar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, akulah Tuhan. Firman Tuhan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab aku Tuhan yang selalu berjalan di depanmu. Aku mengutus rohku untuk menyertaimu di setiap jalanmu. Akan ada kelaparan besar, tapi setiap anak-anakku yang berpegang pada firman-Ku akan diselamatkan. Firman Tuhan.
Shalawatahanak. Sharawatahan. Shalawaralatah. Carilah aku selama aku dapat ditemui. Siara maratakara. Siara maratakara. Yushana karya latahan. Uria latahan nama syihalat. Uria lawatahan. Iya lawatahan. Kasih setiaku tidak pernah berlalu daripadamu. Janganlah gelisah hatimu. Iya rata. Saat ini saya merasa ada yang sedang mengalami beban dan tekanan di dalam rumah tangga, di dalam perkawinan, di dalam keluarga. Engkau merasakan kesesakan yang begitu mendalam. Namun saat ini Tuhan mau melepaskan engkau dari kesesakan itu. Ia memberikan kepadamu hati yang baru, kelegaan dan sukacita yang mengalir dari dalam hatimu. Bersyukurlah kepada Tuhan dan bukalah hatimu. Mohonlah rahmat yang kau butuhkan pada saat ini. Dan Tuhan akan mencurahkannya ke dalam hatimu saat ini. Ia ratahala masikir. Ia ratahala masikir. Shalawatahan. Ia ratahan. Shalawatahan. Ia lawarala masikir. Saya merasakan juga ada yang begitu terpuruk saat ini, merasa tersingkir, entah mungkin dalam pekerjaan atau di lingkungannya. Namun saat ini memanggil engkau datang mendekat kepada dia. Tuhan mengulurkan tangannya kepadamu. Terimalah uluran tangan Tuhan, sebab ia sungguh mengasihi dan ia ingin mengangkat engkau lebih dekat lagi. Orialatahan nakala masikya. Inak. Ishanalata. Irata. Janganlah bimbang dan teguhkanlah hatimu. Ikutilah Tuhan saat ini. Tuhan memanggil engkau, datanglah kepadanya. Iya ralawa syikirata. Ria ralawa halawasi. Iya ratahanak. Iya ratahanak. Iya ralawa ralama syikirata halawa ralama syikirata. Dan percayakanlah setiap masalahmu kepadaku. Karena apa yang di matamu kelihatan besar, tidak ada artinya bagiku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iya ratahanak. Saya sungguh meneguhkan sabda ini dan saya merasa Tuhan saat ini mau mencurahkan begitu banyak rahmat-Nya, anugerah kasih yang memperbarui hati kita, menghilangkan segala ketakutan yang mungkin masih menguasai hati dan pikiran kita. Saat ini kuasa Tuhan tercurah atas kita. Terimalah kuasa dan kasih yang memperbarui hati kita masing-masing. Ya ralah harala masyik ya ratahan. Uriala waralah anak karya. Terima kasih. Ya ralah waralah masik. Siria ralah. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu mencintai kami luar biasa. Perkataanmu adalah firman yang hidup, yang menguatkan, meneguhkan, menyemangati kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau belajar untuk membuka telinga kami, hati kami, pikiran, perasaan kami untuk apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Mu terkasih Ibu Elaine
Magdalena. Engkau urapi beliau dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dengan kuat kuasa yang baru, dengan urapan yang baru, sehingga apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh merupakan isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan terjadi atas kehidupan kami umat-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu. Amin. Ibu Ilin, saya persilakan. Kenapa nggak bisa ya? Kok freeze? Apakah bisa kelihatan? Kelihatan, Bu, sudah. Oke. Ya, saya mengutip satu kutipan dari Santo Yohanes Maria Vianney. Semua orang kudus memulai pertobatannya lewat doa. Dan mereka bertahan sampai akhir karena doa. Orang yang terhilang itu karena melalaikan doa. Santo Yohanes Maria Vianney adalah orang kudus yang sangat rendah hati, sangat saleh, dan di dalam kesulitannya, Yohanes Maria Vianney sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Saudara-saudariku, tema kita pada malam hari ini adalah kuasa doa, dan kita mau belajar dari tokoh kita Bunda Maria, yaitu terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketaatan dan penyerahan diri dari Bunda Maria. Saya yakin kalau kita taat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka rencana Tuhan di dalam hidup kita tergenapi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ellen. Ini keluarga saya, anak saya 2. Ini adalah foto waktu saya wisuda. Nanti saya cerita kenapa saya menampilkan foto ini waktu wisuda S2. Dan beberapa pelayanan saya selama ini, saya melayani juga di KTM, di PDKK, di SEP, dan sekarang juga sedang melayani di Karis sebagai humas bersama Pak Endi, dan juga beberapa pelayanan memberikan retret, dan beberapa buku yang saya tulis juga ini adalah pengalaman di mana saya sendiri dari terpuruk, tetapi dengan kuasa doa, Tuhan mengangkat dan mengizinkan apa yang tadinya suatu penderitaan bisa menjadi berkat buat hidup saya juga. Saudara-saudariku, mari kita baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata Santo Fransiskus dari Assisi, Maria ini adalah model pendoa kontemplatif buat kita. Ya, kalau kita lihat dari satu perikop ini, kita menemukan bagaimana reaksi Maria. Pertama terkejut, normal ya, sebagai manusia biasa. Ia juga sangat kaget tentu. Ya, ketika kita juga menerima suatu kabar yang di luar pikiran kita sanggup menerimanya. Tapi kemudian Maria bersikap tidak frontal, tidak menolak, dan tidak menunjukkan ketidakpercayaannya, melainkan menyimpan di dalam hati. Ya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, kemudian Maria bertanya, dan akhirnya ia menerima kehendak Tuhan itu, supaya sabda Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Ketika dia berserah, dia menerima, dia taat, maka kehendak Tuhan itu, rencana Tuhan itu bisa tergenapi di dalam dirinya. Kita tahu sebagai manusia kita punya kehendak bebas ya untuk menolak. Tetapi ketika kita mau menerima, kadang-kadang kita nggak mengerti dengan jelas apa sih maksud Tuhan. Seperti Maria juga, dia masih menyimpan dalam hati. Juga lihat di dalam selanjutnya, Maria ketika lahir Yesus, para gembala itu datang kepada Maria dan mereka mengatakan pertanyaan Maria. Maria juga masih nggak mengerti dengan jelas maksudnya apa, akan menjadi seperti apa anakku, dia nggak ngerti ya. Tapi kalau kita dikasih tahu semua sejak awal, mungkin kita juga nggak akan berani menjalani itu. Namun rahmat Tuhan itu akan diberikan hari demi hari, seiring juga dengan kesiapan kita. Ya, kalau Bunda Maria mungkin sejak awal dikasih tahu ya bagaimana Yesus akan wafat di salib, mungkin dia pasti akan sangat takut dan tidak siap. Tetapi rahmat Tuhan itu menyertai perjalanan Bunda Maria. Ya. Dia menyimpan di dalam hati perkataan para gembala yang menerima kabar dari malaikat dalam Lukas 2 ayat 18-19. Demikian juga ketika Yesus tertinggal di Yerusalem di Bait Allah. Maria bicara, kenapa engkau kok membuat kami khawatir, aku dan ayahmu? Tetapi Yesus mengatakan, kenapa engkau mencari aku, Ibu? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Yesus mengatakan Bait Allah itu rumah Bapaknya. Maria pun belum mengerti, namun dia menyimpan semua perkara itu dalam hati. Ya, kita lihat Maria itu adalah seorang yang merenungkan sabda Tuhan itu di dalam hatinya. Ya, inilah seorang yang berjiwa kontemplasi. Ya, kontemplasi itu sebenarnya apa sih? Artinya berasal dari kata contemplare, memandang Allah. Ya, dengan penuh kekaguman dalam iman dan cinta. Maria seorang yang beriman sehingga dia mau mengamini perkataan malaikat itu. Ya, dan dia mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, Santa Bernard de Clairvaux mengatakan karunia doa kontemplasi itu diberikan setelah beberapa waktu kebajikan itu berkembang. Maria itu mempunyai kebajikan atau keutamaan, ketaatan, dan penyerahan diri. Nah, dari dasar itu, kemudian Maria juga berkembang di dalam pengenalan akan Allah. Ya, kita tahu bahwa dalam hidup kita sehari-hari kita berdoa. Saya yakin Maria itu juga punya relasi yang dekat dengan Tuhan, ya, sehingga dia dapat menampung sabda Tuhan
panggilan Tuhan. Dia bisa mendengarkan dan mengikuti. Nah, kontemplasi itu juga di dalam katekismus dikatakan doa tanpa kata, ya, atau doa hening, doa batin. Itu memang adalah awal untuk kita bisa masuk pada kontemplasi. Nah, di dalam katekismus juga dikatakan atas dorongan Roh Kudus kita memasuki hadirat Dia yang menunggu kita. Jadi, orang yang menerima karunia itu adalah orang yang dipanggil atau ditarik oleh Allah masuk di dalam kontemplasi. Kalau untuk beberapa waktu, yaitu setia di dalam doa setiap hari, melakukan firman Tuhan, berusaha sebaik mungkin melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, kemudian dari situ nanti Tuhan akan memberikan karunia doa sehingga orang bisa ditarik oleh Tuhan sendiri masuk ke dalam kontemplasi, ya. Seperti itu. Nah, doa ini sendiri sebenarnya anugerah, ya, selain juga 100% usaha kita. Jadi doa itu 100% anugerah, 100% rahmat, ya. 100% juga upaya atau perjuangan kita. Kenapa kok perjuangan? Karena doa itu menuntut komitmen, ya. Jadi setiap dari kita pasti mengatakan kita nggak ada yang nganggur, kita adalah orang yang sangat sibuk. Baik yang ibu rumah tangga, mulai pagi sampai malam, ya. Baik yang bekerja di kantor, dan siapapun dari kita pasti ada kesibukan. Tetapi kalau kita mau berjuang, memprioritaskan waktu untuk berdoa, maka di situ kita sedang membangun fondasi untuk relasi yang intim dengan Tuhan. Ya. Kesetiaan, komitmen di dalam doa itu sangat diperlukan untuk kita bertumbuh. Dan Tuhan memberikan akhirnya karunia doa kontemplasi ini. Jadi di dalam katekismus Gereja Katolik juga dikatakan berdoa itu sama dengan berjuang, ya. Setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing. Ada yang mungkin susah bangun pagi, ada yang susah untuk mempunyai waktu yang rutin, tetapi itu semua dimulai dari satu langkah, ya. Kata Santa Teresa Avila, sangat bodoh kalau kita itu tidak mau mengambil satu langkah, ya. Satu langkah itu artinya apa? Ketika kita misalnya sedang sangat tidak sempat, sedang sangat sibuk, sedang sangat malas, ya, sedang sangat tidak mampu untuk berdoa karena mungkin begitu banyak masalah. Tetapi kalau kita tetap mau datang, ya, ke hadirat kepada Tuhan di dalam doa, di dalam ruang pribadi kita, entah itu kalau kita punya rumah, ya, punya ruang pribadi untuk berdoa, atau kalau kita nggak punya ruang pribadi, kita masuk di dalam ruang hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara rutin, secara teratur, maka kata Santa Teresa Avila, Tuhan itu akan memberikan anugerah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga, ya. Jadi sangat layak untuk kita memperjuangkan hidup doa, ya. Kemudian panggilan sebagai pendoa ini sebenarnya adalah suatu yang utama, ya. Untuk kita bisa katakan bahwa primat doa atau keutamaan berdoa itu adalah sesuatu yang perlu kita prioritaskan. Jadi misalnya kita itu memilih pekerjaan aja. Kita perlu memikirkan apakah dengan pekerjaan ini saya masih punya waktu nggak untuk berdoa. Apakah dengan melakukan bisnis ini A, B, C, D, dan seterusnya, apakah saya masih punya waktu nggak untuk Tuhan? Ketika kita memberikan waktu kita yang terbaik, ya, prioritas kita untuk Tuhan, saya yakin semua yang lain itu juga akan mengikuti, akan ditambahkan. Seperti sabda Tuhan sendiri kan, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan bagimu. Suatu kali saya diminta untuk mengikuti Romo Yohanes pergi pelayanan ke Merauke untuk memberikan retret iman dan retret penyembuhan luka batin. Waktu itu anak saya masih kecil, saya juga berdoa sih. Saya pikir meninggalkan anak selama hampir 10 hari itu rasanya berat, ya. Kemudian suami saya juga harus meninggalkan pekerjaan. Tapi waktu itu pada hari keberapa sebelum kami memutuskan untuk pergi, anak saya itu bicara kepada adiknya. Waktu itu dia kalau nggak salah umurnya masih 6 tahun, ya. Bicara kepada adiknya itu 4 tahun, ya. Adiknya selisih 2 tahun. Dia bilang, Mama, Papa akan pergi pelayanan. Pasti kita akan dijaga oleh Tuhan. Seperti gitu ngomongnya.
Wah, perkataan anak saya itu sungguh-sungguh membuat saya itu jadi punya keberanian ya untuk pergi meninggalkan anak-anak sementara waktu memang ada orang mertua saya menjaga. Lalu kemudian suami saya meninggalkan pekerjaan. Dan dia bilang selama dia meninggalkan pekerjaannya, itu bisa jalan baik-baik saja gitu. Selama meninggalkan untuk pelayanan. Saya juga mendengarkan banyak kesaksian dari teman-teman. Ketika mereka itu kerja 7 hari dalam 1 minggu, dan akhirnya setelah mereka hidup baru, meretret, mengalami pertobatan, mereka mau menyisihkan hari Minggu itu untuk pergi ke gereja dan bersama keluarga. Mereka bilang hasilnya sama aja sih, saya kerja 7 hari dan saya kerja 6 hari. Dengan waktu yang lebih sedikit, hasilnya juga tetap sama. Ya. Jadi kita perlu untuk memikirkan apakah pola hidup kita ini sudah menyediakan waktu yang terbaik enggak untuk kita bisa melayani Tuhan dan kita bisa berdoa. Itu yang dimaksud dengan mengutamakan hidup doa, ya. Jadi kontemplasi ini sangat berharga. Kita perlu merindukan dan memperjuangkan itu, gitu ya. Nah, kalau kita sampai pada tahapan di mana Allah sendiri itu menarik kita dalam hidup doa kontemplasi, maka kita itu begitu ringan ya mengikuti Tuhan di dalam doa. Kalau awalnya doa kita itu kayaknya sulit sekali untuk mengatur pikiran. Kadang-kadang kalau kita udah kerja nih, dari pagi sampai sore, malam mau berdoa, kita untuk bisa menenangkan pikiran kita mungkin butuh waktu 15 menit, 10 menit, bahkan mungkin setengah jam, kita masih nggak bisa lepas dari pikiran-pikiran kita tentang kerjaan, tentang omongan orang, dan lain sebagainya. Ya. Pikiran kita tuh masih muter-muter kemana-mana. Tapi kalau kita itu setia tiap hari berdoa, kita itu lebih cepat untuk menenangkan pikiran kita dan bisa lebih cepat nyambung dengan Tuhan. Nah, kalau kita setia, maka Tuhan sendiri pada waktunya akan menarik kita untuk masuk ke dalam hadirat Dia tanpa banyak perjuangan dari pihak kita secara manusiawi. Seperti itu, ya. Nah, Santo Yohanes dari Salib mengatakan ada kelemahan dari orang-orang yang baru mulai untuk mengalami doa-doa, ya. Khususnya kalau mereka sudah mulai masuk dalam doa batin, ya, mereka sudah bisa merasakan keheningan di dalam doa. Ada kecenderungan orang-orang ini yang baru mulai ya cari hiburan. Jadi kalau mau masuk doa pengen nangis seperti kemarin misalnya waktu mengalami doa yang begitu mendalam. Terus firman Tuhan itu begitu hidup, rasanya masuk ke dalam hati, ya. Saya juga pernah mengalami satu kali ya, dulu hidup saya itu benar-benar diubah di dalam doa 180 derajat dan juga saya mengalami pertobatan lagi, ya. Pertobatan secara mendalam. Tahun 97 ketika saya begitu frustrasi diberi kesempatan bekerja oleh suami. Saya pengen S2, nggak boleh sama suami. Padahal saya cita-citanya dari SMP, SMA, sampai kuliah. Itu saya ranking 1, saya ikut organisasi macam-macam. Tujuan saya itu pengen menjadi wanita karier yang sukses. Tapi suami nggak mengizinkan ketika saya menikah ya. Dan saya mengalami hidup saya itu rasanya sudah hancur, nggak ada artinya ketika saya tidak boleh kuliah lagi, ketika saya tidak boleh bekerja. Lalu saya banyak konflik ya. Makanya ketika saya katakan saya menulis buku ini ya, menjadi kekasih Tuhan dan kekasih suami serta menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan, itu benar-benar bukanlah suatu hasil dari kehebatan atau nilai plus dalam perkawinan saya, tetapi justru dari banyak sekali kekurangan bahkan nilai minus dari perkawinan. Karena saya nggak menganggap perkawinan saya itu sebagai anugerah, ya. Saya melihat perkawinan saya dan suami itu sebagai hambatan untuk saya meraih cita-cita dan ambisi saya. Sampai pada suatu ketika saya udah ngambil formulir nih, karena akhirnya suami saya ngizinin dengan terpaksa. Saya S2, mau ngambil psikologi waktu itu. Tapi kemudian saya tes kehamilan, saya hamil. Nah, saya itu kan orangnya nggak mau jadi ketinggalan pelajaran, saya mau jadi nomor 1. Kalau saya pikir saya hamil sampai saya kuliah S2, pasti saya akan mengalami banyak penundaan dan tertinggal. Akhirnya saya pikir ya udah saya tunda aja.
Saya tunda sampai anak saya lahir. Nah, ketika anak saya lahir, saya pikir saya akan sudah mulai kuliah lagi. Nah, pada waktu itu ada seorang Romo, ya, teman-teman, Romo satu tim kami Choice waktu itu. Dia datang, dia cerita macam-macam. Kalau ada temennya, ambil S2, anaknya masih kecil, itu mengalami banyak sekali kesulitan. Nah, Romo itu cerita membuat hati saya itu ciut. Nah, Romonya pulang, saya itu benar-benar marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, masa sih aku itu mau ngambil S2 aja kok nggak bisa-bisa? Tadinya dilarang oleh suami, keduanya saya itu takut sendiri. Ya, akhirnya saya marah banget tuh sama Tuhan, frustrasi, nangis. Tapi waktu itu untungnya memang saya sudah mulai berdoa ya. Saya sudah mulai rutin berdoa karena komitmen kami dalam komunitas. Dan saya buka sabda Tuhan. Carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia, dari 1 Kor 1 sampai dengan 2. Benar-benar firman itu bisa membuat saya tuh melihat panggilan hidup saya yang sesungguhnya, yaitu untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Waktu itu saya benar-benar bisa apa yang menyelubungi saya itu bisa diangkat ya. Tadinya saya melihat keluarga itu menghambat, sekarang saya bisa melihat bahwa tujuan hidup saya adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Ini benar-benar rahmat yang saya terima lewat doa dan sabda Tuhan ya. Sehingga saya mengalami pertobatan 180 derajat. Yaitu saya bilang saya mau mengikuti Engkau Tuhan. Tadinya ya memang udah melayani Tuhan ya, tetapi motivasinya itu nggak murni, supaya dianggap baik aja, supaya saya hidupnya seimbang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya setelah itu dimurnikan lagi. Tapi saya udah mengalami suatu sukacita karena saya tahu hidup saya yaitu untuk melayani Tuhan. Kemudian akhirnya waktu itu saya bilang pada suami, saya kepengen ngambil ini kuliah di STFT waktu itu tahun 98, dan suami saya ngizinin ya. Jadi ketika relasi saya udah benar dengan Tuhan, udah beres dengan Tuhan, saya udah tahu tujuan hidup saya, maka ternyata suami saya juga itu dipakai Tuhan juga untuk ngizinin saya boleh kuliah ngambil waktu itu kitab suci, teologi ya di STFT Widya Sasana Malang. Dan saat ini suami saya juga yang mendorong untuk saya melanjutkan ke S3 teologi di situ. Nah, jadi saya bersyukur bahwa rahmat Tuhan itu bekerja ketika saya sendiri merasa hidup saya itu udah hancur ya, dan Tuhan mengangkat saya. Jadi sejak waktu itu saya sangat berkobar untuk membaca sabda Tuhan, untuk untuk berdoa dan seterusnya, dan melayani. Namun memang untung saya juga mendapatkan pengajaran ya mengenai Yohanes Salib, bahwa doa itu bukan untuk cari kepuasan ya. Jadi kalau kita berdoa hanya untuk cari supaya bisa nangis, bisa lega, itu bukanlah tujuan yang utama. Kalau bisa dikatakan, Yohanes Salib katakan, janganlah mencari visi, janganlah mencari penglihatan di dalam doa. Kalau itu dikasih nggak apa-apa, bersyukur sama Tuhan. Kalau itu membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita malah salah fokus ya mengejar itu dan kemudian tidak mencari Tuhan, nah itulah yang Yohanes Salib katakan sebagai bahayanya kalau kita itu mencari penghiburan di dalam doa ya. Nah, ini kelemahan yang perlu kita waspadai. Jadi boleh nggak sih merasa lega? Boleh dong, tetapi jangan masuk doa karena cari leganya gitu ya. Tapi carilah Tuhan. Nah, soal Tuhan nanti mau bikin apa pada waktu kita doa, yaitu terserah Tuhan. Jadi doa itu pada akhirnya lebih banyak porsinya Tuhan dari porsinya kita. Semakin doa kita berkembang, maka semakin banyak campur tangan Tuhan, semakin banyak bagian Tuhan, porsi Tuhan untuk membentuk kita. Ya, kita mungkin hanya datang, duduk aja, tiba-tiba ya udah Tuhan yang melakukan apa yang Dia mau lakukan di dalam diri kita. Saya juga pernah mengalami ketika berdoa, memang diingetin sama Tuhan ya, banyak sekali rasa sakit hati yang muncul ketika saya berdoa hening. Khususnya kepada Papa. Memang hubungan saya dengan Papa itu nggak terlalu dekat. Saya pikir Papa itu nggak terlalu peduli sama dia. Banyaklah peristiwa-peristiwa. Ya salah satu contoh dan suatu ketika saya udah dapat nih, senang sekali nih. Saya pergi les bahasa Inggris, diantar supir dengan mobilnya Papa. Pada waktu itu memang hujan keras. Pas waktu pulang, diantar supir, malamnya itu Mama bilang, kata Papa kalau hujan keras,
kamu jangan naik mobil, nanti mobilnya mogok. Nah, misalnya seperti itu saya sebagai anak kecil saya merasa, wah papa ini kok nggak peduli ya sama saya, kok lebih peduli sama mobil kan, seperti itu. Nah, tapi saya nggak berani marah, saya nggak berani protes, saya menyimpan aja gitu. Tapi kemudian tanpa saya rasa hubungan dengan saya dengan papa itu nggak terlalu dekat. Sampai waktu saya di dalam doa, ini setelah saya menikah ya, jadi berarti puluhan tahun setelah kejadian-kejadian itu, Tuhan menimbulkan perasaan-perasaan yang saya tekan selama ini, yaitu kebencian, kemarahan, dan saya menangis waktu itu di dalam doa. Pada waktu itu juga kemudian timbul kesadaran setelah semua perasaan-perasaan emosi negatif itu keluar, kemudian timbul suatu pengertian dalam diri saya bahwa papamu itu juga nggak mengalami kasih dari orang tuanya, sehingga dia kesulitan untuk memberikan kasih itu, mengungkapkan kasih itu kepada anaknya. Nah, kamu udah mengalami kasih Tuhan, kasihlah terlebih dahulu. Wah, saya itu seperti diberi suatu kesegaran baru ya, kekuatan, pengertian yang baru, sehingga saya itu mau mendatangi papa. Biasanya memang saya selalu datang ke rumah papa juga ya. Tapi kali ini saya dengan hati yang lebih tulus, lebih terbuka mau mendekat kepada papa. Nemenin makan, ngajakin ngomong, ngajakin doa. Dan saya bersyukur juga saya ngajakin nawarinkan papa untuk dibaptis dan papa itu mau. Kayaknya 2 tahun sebelum meninggal papa udah sempat dibaptis. Jadi itu yang bisa terjadi ketika saya berdoa, Tuhan bisa menyembuhkan juga luka batin saya terhadap papa di dalam doa pribadi ya. Jadi kalau memang itu terjadi, ya kita bersyukur ya. Tetapi kita nggak usah punya agenda di dalam doa. Kalau kita mau masuk dalam doa batin, doa hening, kita biarkan Tuhan yang mengambil alih ya saat-saat doa kita. Nah, panggilan pada kontemplasi ini berarti juga termasuk usaha untuk melepaskan diri terus dari pikiran-pikiran kita sendiri, dari agenda kita, kecuali kita berdoa syafaat ya. Jadi kan memang ada waktunya. Kalau kita berdoa bisa kita memasukkan Lectio Divina. Biasanya kalau saya berdoa 1 jam itu ada Lectio Divina. Kan Lectio Divina ada Lectio, Meditatio, Oratio, terakhirnya Contemplatio. Nah dalam Contemplatio ini kita bisa hening lebih panjang. Misalnya 15 menit. Atau mungkin setelah misa misalnya. Setelah misa kita bisa mengambil waktu lebih panjang, misalnya 15 menit tambahan untuk kita hening di hadirat Tuhan. Karena setelah misa itu kan saat yang sangat istimewa ya. Kita baru menerima tubuh Kristus, kita bisa memperpanjang kehadiran Tuhan itu dengan doa hening gitu. Nah, jadi doa itu membutuhkan juga kelepasan ya. Pengosongan dari segala macam ikatan-ikatan. Jadi doa itu memang harus berjalan seiring dengan pertobatan. Kalau kita masih hidupnya doanya ke sana, hidupnya ke sini, memang doa kita nggak bisa bertumbuh dengan baik. Jadi hidup yang baik, pertobatan terus-menerus itu adalah fondasi untuk doa yang bertumbuh dan semakin mendalam. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita katakan kita mau doa tiap hari, komit nih 15 menit, 30 menit, 1 jam. Tapi jangan sampai kita lalaikan ya, komit ya komit. Misalnya udah tentukan jamnya, kita berusaha untuk tidak berubah-ubah ya sampai kita terbiasa dan merasa doa itu menjadi suatu kebutuhan. Kalau kita terlalu sering mengubah-ubah, bisa jadi kita menggeser-geser jam doa kita hari itu. Akibatnya hari itu mungkin kita melewatkan jam doa, tidak berdoa. Nah, perlu komitmen. Nah, jadi ini salah satu disiplin ya. Ini adalah usaha aktif kita untuk mengosongkan diri dari segala macam hal yang bukan Tuhan. Kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah usaha aktif kita. Nah, pada waktu kita berusaha dan kita memenuhi komitmen kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan nanti pemurnian-pemurnian pasif. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan yang mengerjakannya di dalam diri kita. Nah, bisa saja itu mungkin lewat peristiwa-peristiwa yang kayaknya nggak nyaman buat kita. Mungkin kita dilengsarkan misalnya dari suatu pelayanan misalnya ya. Seperti saya pernah mengalami. Setelah saya aktif melayani nih ya, suatu ketika suami saya pernah melarang. Dia bilang, kamu nggak usah pergi mana-mana, nggak usah melayani. Waktu itu saya merasa kecewa ya. Saya itu lagi seneng-senengnya pelayanan kok dilarang gitu. Saya juga masih muda, masa disuruh di rumah terus. Waktu itu saya masih umur 30-an. Tapi ya sudah saya taat waktu itu. Kemudian
suami saya bilang juga, kamu itu pelayanan hanya cari popularitas gitu, dia bilang gitu. Wah, saya waktu itu kan nggak merasa seperti itu. Saya merasa saya niatnya tulus kok. Tapi kan namanya kita manusia ya, menganggap diri kita itu selalu benar, baik-baik saja. Tetapi bisa jadi suami saya itu memang melihat apa yang saya nggak bisa lihat. Tapi untunglah waktu itu saya taat aja, saya punya waktu banyak untuk berdoa dan baca firman Tuhan selagi saya harus di rumah. Waktu itu memang anak-anak saya juga masih kecil, ya. Nah, pada waktu itulah kemudian mungkin Tuhan sedang mempersiapkan saya ya untuk saya tidak jatuh dalam kesombongan ketika saya masih melekat pada pelayanan dan lain sebagainya. Itu adalah saya katakan sebagai pemurnian buat saya karena bukan saya yang melakukannya tetapi Tuhan sendiri yang melakukan lewat orang lain, dalam hal ini lewat suami saya. Itu saya dapat katakan itu sebagai pemurnian atau malam gelap pasif ya. Demikian juga di dalam keluarga misalnya. Biasanya pertentangan kita untuk melayani itu paling besar dari orang terdekat ya, umumnya seperti itu. Nah, itu bisa juga suatu pemurnian atau malam gelap pasif. Ya, jadi ketika kita mengalami masalah, seringkali saya juga katakan kepada pasangan suami istri itu yang mau bercerai, nggak kuat lagi gitu. Tapi saya katakan Tuhan belum selesai dengan kita, proses Tuhan belum selesai gitu ya. Jadi masalah rasa sakit hati, pasangan yang nggak bisa ngerti, mertua yang begitu jahat, ipar yang mungkin iri sama kita, itu adalah sarana untuk memurnikan kita dari kesombongan, dari egoisme kita yang mungkin kita nggak ngerti, kita nggak sadari sendiri. Tapi kalau saya sendiri melihat, kalau saya masih ada sakit hati, tersinggung, oh berarti masih ada hal yang dalam diri saya yang masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Saya melihatnya seperti itu. Nah, suatu kali juga saya ketika mau mengambil S3 tahun 2019, saya tuh tahu bahwa saya harus melepaskan banyak sekali pelayanan. Nah, karena saya harus fokus untuk S3. Nah, ketika saya benar-benar harus menolak banyak, melepaskan itu, saya tuh ada rasa takut gitu dalam hati. Wah, jangan-jangan kalau saya nolakin terus nih permintaan PD, permintaan KTM untuk ngajar sana-sini, lama-lama saya ini nggak dipakai gitu ya. Lama-lama orang mungkin lupa sama saya. Wah ternyata saya tuh nggak sadar kalau saya masih butuh panggung gitu ya. Saya ternyata masih melekat pada pelayanan gitu. Nah itu ternyata takut loh pertama-tama untuk melepas. Namun saya bersyukur ya artinya karena saya tahu bahwa saya ini punya kelekatan ya udah saya jalanin aja, saya tetap tolak. Sambil saya fokus untuk menyelesaikan S3. Dan di situ saya lebih belajar bergantung sama Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan memang menghendaki untuk saya melayani, pasti Tuhan juga akan berikan itu lewat apapun juga seperti itu ya. Itu membuat saya juga akhirnya tidak melekat pada yang namanya jabatan, tapi dengan proses dan itu nggak mudah karena saya selama 27 tahun itu kan 25 tahun ya ibaratnya saya punya jabatan yang selalu nggak ada gitu juga di KTM ya di pelayanan umum dan lain sebagainya dewan. Nah ini suatu perjuangan juga buat saya. Tadinya saya pikir saya melayani itu sudah murni gitu ya. Kalau ada orang bilang oh terima kasih tadi saya diteguhkan dan lain sebagainya. Saya pikir oh saya itu nggak mengambil kemuliaan Tuhan kok. Saya langsung bersyukur sama Tuhan gitu. Tapi tanpa terasa bisa aja juga yang ternyata bocor ya, netes masuk juga ke hati saya gitu. Sampai ketika saya harus melepaskan itu masih ada rasa berat. Tapi tidak apa-apa kan ini adalah suatu pemurnian juga buat saya ya. Nah, jadi ada pemurnian pasif, ada pemurnian aktif. Pemurnian aktif itu ketika kita dengan sadar kita mau misalnya mati raga, kita mau puasa, kita mau nggak bergosip, kita mau ngurangi nonton Netflix, kita mau ngurangi baca-bacaan yang tidak membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Itu adalah malam gelap aktif atau pemurnian aktif, ya. Di mana indera-indera kita itu dulunya kita senang dengar musik yang di luar rohani lah misalnya, atau kita senang nonton film drama Korea lah yang begitu membuat kita itu nggak bisa mutus dan lain sebagainya. Tapi setelah kita mau berusaha, pasti ini kegelapan buat indera kita. Ya, rasanya nggak enak. Apa yang sudah nyaman harus kita putus, itu nggak enak. Ya, tetapi kalau kita sudah mengalami cinta Tuhan, biasanya Tuhan itu menarik kita dengan sentuhan ilahi.
Tuhan memberikan sentuhan-sentuhan ya, seperti kita mengalami misalnya pencurahan Roh Kudus ya, kita disentuh ya, sehingga kita bisa melepaskan kenikmatan dunia. Itu cara Tuhan untuk membawa kita masuk kepada kehidupan yang baru kan, lewat sentuhan ilahi. Nah, sentuhan-sentuhan itu juga akan kita alami lagi di dalam doa. Sehingga lama-lama kita bisa melepaskan kelekatan-kelekatan dunia ini. Tapi hati-hati, jangan sampai kita berpindah pada kelekatan rohani. Karena bisa jadi orang melepaskan kelekatan dunia, tapi dia kemudian mencari kelekatan pada yang rohani. Melekatnya pada rosari, pada macam-macam mungkin barang rohani, jabatan, pujian, panggung, dan lain sebagainya. Nah, kata Yohanes Salib, yang paling bisa membuat kita bersatu dengan Tuhan itu adalah jalan iman. Jalan yang betul-betul tidak melekat pada apapun, kosong, ya, tidak cari apapun selain Tuhan. Ya, itulah yang paling membuat kita cepat bersatu dengan Tuhan, nyampe ya dalam cinta yang sejati dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi bukan melalui penghiburan, bukan melalui kesenangan, tapi jalan iman. Jalan iman itu sering kali gelap. Seperti Bunda Maria. Dia nggak ngerti ini akan terjadi apa. Seperti Abraham ketika dia disuruh, dia berangkat. Ya, seperti itu. Nah, ini dua hal yang perlu kita perhatikan pada waktu kita mau ditarik masuk kepada kontemplasi. Yang pertama, kadang-kadang ada orang yang sudah kepengen hening, tetapi masih mikir, oh aku ini belum rosario, belum devosi, belum koronka, belum ini, dan lain sebagainya. Belum baca firman Tuhan 3 bab 1 hari. Begitu banyak sehingga 1 jam sehari itu sudah penuh rasanya untuk kita menyelesaikan devosi kita. Nah, kalau suatu ketika kita itu udah nyampe untuk meminum dari sumber air itu, ya, jadi semua sebenarnya metode doa, devosi itu adalah untuk mengantar kita nyampe pada kontemplasi. Kalau kita udah dihantar, tinggal minum, menikmati hadirat Tuhan, kita nggak usah terlalu dibebani dengan segala macam agenda-agenda yang tadi sudah kita susun dalam jam doa, ya, supaya kita bisa menikmati karunia doa ini sendiri, yaitu kontemplasi, yaitu hadirat Allah, yaitu kehadiran Allah sendiri di dalam hati kita yang mau berkomunikasi dengan kita, ya, mengalami cinta Tuhan. Nah, pada saat seperti itu, ya kita jangan ragu, kita nikmati aja tarikan Tuhan itu, ya. Nah, kesalahan yang kedua, ada orang yang mungkin udah malas bermeditasi, malas macam-macam, malas baca firman, cuma pengen diem aja gitu, padahal waktu itu belum waktunya Tuhan menarik dia pada kontemplasi ya. Sehingga doanya itu hening tapi kosong. Nah, ini perlu kita waspadai supaya kita benar-benar kalau ada tarikan Tuhan itu kita ngerti, tidak menolak. Tetapi kalau belum ada tarikan itu, kita masih melanjutkan dengan metode-metode meditasi diskursif ya. Kadang-kadang kita harus pakai meditasi, imajinasi iman, dan lain sebagainya ya. Atau kita mungkin memerlukan metode-metode doa tertentu. Itu tetap kita lakukan kalau memang belum ada tarikan masuk pada kontemplasi ya. Nah, ada 3 tanda yang bisa kita lihat sebagai tanda apakah kita ini udah ditarik masuk pada kontemplasi atau tidak. Yang pertama, kita nggak bisa lagi banyak berpikir di dalam doa. Seperti kata Teresa Avila, berdoa itu bukan banyak berpikir tetapi banyak mencintai ya. Nah, orang tidak terlalu banyak lagi bisa berpikir, kadang-kadang udah pengennya diem, pengennya hening, pengennya menikmati kehadiran Tuhan ya. Nah, orang ini berarti mungkin sudah mau ditarik oleh Tuhan masuk pada kontemplasi ya. Yang kedua, apa yang tadinya itu kita suka ya. Tadi metode doa misalnya kita suka devosi macam-macam, koronka, devosi kerahiman ilahi atau rosario dan lain sebagainya, tapi itu sepertinya sekarang udah nggak terlalu dominan ya, bukan lagi hal yang harus kita lakukan. Tetapi kalau memang ada jam-jam waktu kita perlu melakukan itu karena kita sudah punya komitmen, tetap lakukan. Rosario itu juga bisa membuat kita masuk pada kontemplasi ya. Bahkan mengucapkan doa Bapa Kami dengan satu persatu kata, menghayati dengan penuh kesadaran, itu bisa membawa kita juga masuk pada kontemplasi ya. Nah, pada waktu kita mempunyai jam doa yang cukup panjang ya, misalnya 1 jam sehari, kita rutin dan dalam jangka waktu yang panjang,
bisa jadi kita mengalami suatu kekeringan ya. Kekeringan ini tadi ada kaitannya dengan yang saya katakan malam gelap itu ya. Kadang-kadang Tuhan menarik hiburan supaya kita bukan cari hiburannya tapi cari Tuhannya dengan iman. Di situ iman kita bertumbuh ya. Walaupun kita nggak melihat apa-apa, walaupun kita nggak merasakan apa-apa, tetapi kita tetap berdoa. Itu adalah doa yang sungguh-sungguh sebenarnya nilainya tinggi. Kalau kita berdoa pada waktu kita senang aja, dibandingkan kita berdoa pada waktu kita betul-betul tidak bisa berdoa, itu nilainya pasti sangat tinggi pada waktu kita sendiri tidak mempunyai perasaan apa-apa. Ya, ibaratnya kita memberi dari kekurangan. Seperti janda yang miskin itu kan, dia memberi 1 peser dari kekurangannya. Demikian juga ketika kita merasa kita nggak bisa berdoa, kita capek sekali, kita kering sekali, tetapi kita tetap mau datang pada Tuhan, maka disitulah sebenarnya nilai doa itu tinggi ya, karena bukan berdasarkan perasaan kita saja, tapi kesetiaan. Nah itu kekeringan ya, tanda bahwa kita sedang ditarik maju kepada Tuhan, hiburan rohani sedang ditarik oleh Tuhan. Nah, tapi bisa juga kalau kita nggak merasa apa-apa dalam doa, itu juga bukan karena suatu pemurnian, tetapi kesuaman. Nah, kalau kesuaman itu bagaimana maksudnya? Sama, kita juga nggak kepengen berdoa, tetapi kita malah jadi tertarik. Nah, bisa juga orang yang mengalami depresi atau tekanan itu nggak tertarik pada hal rohani maupun duniawi. Oleh sebab itu kita butuh tanda yang ketiga, yaitu yang paling aman, bahwa di dalam segala situasi kita tetap sangat mengasihi Tuhan. Ya, perhatian kita tetap terarah pada Tuhan, bahkan ada ketakutan yang suci, bahwa jangan-jangan kita ini sedang menjauh dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami kekeringan dalam doa, rasanya tidak ada semangat, tetapi kita takut bahwa kita mengecewakan hati Tuhan, dan kita tetap berdoa dengan apa adanya, dengan rasanya tidak dapat apa-apa di dalam doa, jangan khawatir ya, karena itu adalah satu tanda Tuhan sedang menarik kita untuk lebih dekat lagi kepadanya, lebih maju di dalam kehidupan doa kita, karena kita tetap mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, tapi rasanya kita nggak bisa membawa yang terbaik gitu loh buat Tuhan ya. Jangan khawatir, itu adalah tanda bahwa kita sedang maju. Nah, kalau 3 tanda ini kita alami, maka kita perlu tinggal tenang aja di hadirat Tuhan ya. Kita alami, kita nikmati kehadiran Tuhan. Kalaupun tidak menikmati apa-apa, tetap setia aja datang kepada Tuhan. Tidak perlu terlalu mikirin macam-macam ya. Kadang-kadang imajinasi kita bisa macam-macam kemana-mana, tidak usah terlalu diperhatikan. Kata Yohanes Salib, kita abaikan aja, itu paling aman. Kalau kita dapat visi, kelihatan Yesus, kelihatan salib, kelihatan ini dan itu, mendengarkan suara macam-macam, yang audible dan lain sebagainya, udah kita abaikan aja. Kalau itu memang dari Tuhan, pasti itu efeknya akan menyentuh jiwa kita, pasti ada efek yang mengubah jiwa kita ya. Tetapi kalau itu dari setan, berarti kita aman, kita nggak akan terjerumus di situ ya. Jadi sebaiknya yang paling aman kita abaikan. Nah, yang ketiga, kalau kita mengalami pelanturan, kita kembali aja dengan lembut ya, menyadari bahwa Allah hadir di dalam jiwa kita. Nah, seperti itu. Biarlah kita tinggal dalam keheningan. Yang penting seperti itu ya, menyadari kehadiran Tuhan yang samar-samar dengan penuh cinta. Membiarkan Tuhan menguasai diri kita, melakukan apa yang Dia mau di dalam diri kita, seperti Bunda Maria katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita mau menerima semua proses yang Tuhan mau lakukan. Jadi kita mau benar-benar dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan kita yang mengatur Roh Kudus, tapi Dialah Roh Kudus yang mengatur kita. Ya. Nah, kadang-kadang kita juga mungkin masih harus pakai kemampuan-kemampuan metode diskursif tadi ya, akal budi kita. Kalau memang kita rasa lama tidak ada tarikan, kita boleh kembali pada meditasi, Lectio Divina, baca kitab suci dengan cara Lectio Divina, sampai Tuhan menarik kita lagi masuk dalam kontemplasi. Seperti itu ya. Nah, ada 2 kesulitan dalam doa biasanya, kalau kita mau masuk dalam doa batin atau doa hening ini. Yang pertama pelanturan, itu tadi kita udah bahas ya, kalau kita mau doa yang panjang, 1 jam sehari, bisa jadi ada pelanturan-pelanturan. Kalau pelanturan itu terjadi, kita nggak usah cemas, nggak usah khawatir, nggak usah sebel banget ya, tetapi kita dengan lembut kembali aja.
masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Atau mungkin ada gambar Yesus, pelan-pelan kita bisa terbantu, kita bisa memandang wajah Yesus lagi lewat gambar, dan setelah itu kita kembali lagi mau hening di hadapan Tuhan. Kalau kita mengalami kekeringan seperti yang tadi saya jelaskan itu, udah nggak apa-apa. Walaupun rasanya Tuhan nggak ada, Tuhan nggak dengerin doa kita lama sekali nggak terkabul, rasanya kita masuk dalam doa tapi hati kita nggak merasa apa-apa, nggak apa-apa. Tetap setia aja. Ya, itu resepnya kalau kita sedang mengalami kekeringan. Tetap setia aja. Dan nanti pada waktunya Tuhan akan memberikan lagi rahmat-Nya untuk menolong kita masuk dalam kontemplasi. Seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kita bisa mengalami buah-buah doa. Ya, kalau kita mengenal doa Yesus, kalau kita rajin berdoa Yesus, maka Yesus itu sudah hidup dalam hati kita sepanjang hari. Ya, kalau kita terus-menerus mendaraskan doa Yesus, misalnya setengah jam sehari gitu ya. Nanti kalau itu kita lakukan tiap hari, sepanjang hari itu kita sudah nyambung dengan Yesus. Hati kita itu, kalau kita doa Yesus kan biasanya lewat nafas kan, tarik nafas ye, buang nafas sus. Bisa juga nanti pelan-pelan itu sudah ada dalam detak jantung kita. Yesus itu sudah seirama dengan detak jantung kita. Kalau kita sudah membiasakan diri doa Yesus selama mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Nah, kemudian buah yang lainnya, ya kita mudah sekali untuk memusatkan perhatian pada Tuhan. Ketika kita misalnya menyembah Tuhan, kita langsung nyambung dengan Tuhan. Ketika kita masuk dalam doa, kita bisa langsung nyambung dengan Tuhan. Ketika kita mendoakan orang, kita juga bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk orang ini. Buah doa itu banyak sekali untuk pelayanan kita, untuk kehidupan kita tiap hari. Ya, kita bisa mudah tinggal dalam hadirat Allah, walaupun dalam keramaian, walaupun di luar jam doa pribadi, kita tetap bisa nyambung dengan Tuhan. Dan kita bisa dilepaskan dari ikatan-ikatan, misalnya ikatan dosa. Kita mudah nggak bisa melepaskan itu dengan lebih mudah gitu ya. Nah, ibaratnya itu kalau misalnya burung nih ya, burung kita ikat kakinya mau dengan tali yang tebal maupun tali tipis, itu sama-sama nggak bisa terbang kan. Tapi kalau kita hati kita tetap terarah pada Tuhan, walaupun ada kelekatan-kelekatan, itu seperti tali yang tipis yang mudah dilepaskan. Jadi kita jangan pernah melalaikan jam doa kita, walaupun kita mungkin sedang berdosa berat, walaupun kita mungkin sedang mengalami masalah yang begitu besar, ya, kita merasa begitu kotor, jauh dari hadapan Tuhan, tapi jangan pernah kita melepaskan doa. Karena kata Teresa Avila, sebesar apapun dosa kita, tetaplah berdoa. Karena pada waktunya nanti Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya. Dan hidup kita makin ilahi, ya, makin mudah melakukan hal-hal rohani, ya, mengampuni, ya. Kemudian kita juga bisa bekerja dengan jujur. Itu semua kita peroleh dari doa. Doa itu bisa memberikan kita kekuatan, ya, dan tentu menjadi berkat bagi gereja. Nah, perkembangan rohani sejati ada pada kemampuan melupakan diri. Jadi seperti Bunda Maria, dia tidak memikirkan dirinya, walaupun dia pasti akan mengalami banyak sekali hambatan ketika dia hamil ya di luar nikah. Dia bisa dihukum rajam. Di dalam kitab Ulangan itu sudah jelas. Dalam kitab Taurat, siapa yang berzina pasti dihukum rajam ya. Dan Maria tahu itu. Tapi dia menerima ya kehendak Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Orang yang berkembang dalam cinta kasih mengarahkan seluruh pandangannya kepada Allah yang dikasihinya, ya. Dan akhirnya kita menerima doa ini sebagai karunia, bukan hanya sebagai usaha kita, tetapi karena usaha kita yang sudah kita tunjukkan kepada Tuhan, ya, akhirnya Tuhan menganugerahkan banyak sekali melimpah anugerah doa ini dalam hidup kita. Tuhan memberikan karunia kontemplasi bagi mereka yang mempersiapkan diri, memberikan diri, mengosongkan diri dari ikatan-ikatan dunia dan ikatan dosa, dan Tuhan tidak akan menghalangi seorang pun untuk memperoleh kekayaannya. Jadi Tuhan itu siap mau memberikan banyak sekali untuk kita, tinggal kita menyiapkan hati kita yang dikosongkan dari segala ikatan macam-macam, supaya anugerah Tuhan itu betul-betul melimpah memenuhi hati kita, ya. Dan akhirnya perlu ada kerinduan yang besar kepada Tuhan. Maaf, semakin banyak kita memberi kepada Tuhan, hati cinta, maka kita akan menerima banyak. Kata Santo Yohanes Salib, kita akan menerima sebesar iman kita, ya. Sebesar apa kita percaya, sebesar itu juga kita akan menerima. Dan juga kalau kita buka hati, itu seperti mustahil cahaya matahari nggak masuk ke dalam kamar kalau kita membuka jendela. Sama kalau hati kita buka untuk Tuhan, kita bilang silahkan Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu,
maka mustahil Tuhan tidak akan melakukan pekerjaannya dan rencananya di dalam hidup kita. Ya, mustahil kalau kita membuka hati seperti cahaya, tidak akan mungkin Tuhan tidak memberikan apa yang Dia mau berikan kepada kita. Dan kita percaya apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik, keselamatan, kesejahteraan, dan berkat-berkat yang melimpah. Ya, jadi Allah bekerja dalam diri kita sebanding dengan iman dan kerinduan kita. Akhirnya seperti Bunda Maria, kita mau mengatakan, silakan Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam diri dan keluargaku. Mari kita saat ini mau akhiri dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan kami untuk mendekat kepadamu. Engkau melihat, Tuhan, betapa besar keinginan kami untuk bersatu dengan Engkau di dalam cinta. Dalam hidup kami setiap hari, Tuhan. Namun Engkau melihat juga betapa banyak perjuangan dan tantangan serta kesulitan yang kami hadapi setiap hari. Baik itu sulitnya untuk mengatur waktu dan jam-jam doa, dan sulitnya kami untuk membagi waktu serta memberikan diri kami karena masih begitu banyak hambatan dan ikatan. Namun pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tengah bekerja atas kami masing-masing yang sungguh mau menyerahkan diri kepadamu. Kami mau Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami mau mendengarkan panggilan-Mu dan kami mau taat ya Tuhan. Biarlah pada saat ini kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami masing-masing. Patahkan segala ikatan, bebaskan kami Tuhan dari segala ikatan-ikatan dunia yang masih membelenggu kami sehingga kami tidak dapat terbang bebas. Jiwa kami tidak bisa lepas bebas untuk hanya mengasihi-Mu. Kami masih begitu banyak mengasihi dunia, baik itu uang, pekerjaan, nama baik, status, posisi, dan lain sebagainya yang selama ini kami anggap lebih penting daripada Engkau. Kami seringkali Tuhan masih lebih takut pada pandangan orang daripada mengikuti kehendak-Mu. Biarlah pada saat ini curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah bekerja sebebas-bebasnya untuk mematahkan segala hambatan apapun Tuhan. Dan biarlah hati kami sepenuhnya hanya untuk-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau terus-menerus dibersihkan, dimurnikan dari segala ikatan apapun. Supaya Engkau mau memberikan kepada kami diri-Mu juga bagi kami. Dengan demikian Tuhan, inilah kami mau serahkan seluruh perjalanan hidup kami selanjutnya, keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami, hanya di dalam kuasa-Mu. Roh Kudus bekerjalah secara bebas. Biarlah seperti Bunda Maria kami dapat mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Ilen untuk firman-Nya. Mari sahabat-sahabat Gloria, saat ini kita mau masuk ke dalam wujud-wujud doa kita. Bapa, terima kasih kalau kami sudah diingatkan kembali, disegarkan kembali melalui pengajaran pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami terima bisa menjadi pedoman buat hidup kami ke depannya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Ilen Magdalena untuk setiap pekerjaan, karya, dan pelayanan beliau, keluarga, dan anak-anak beliau. Semoga penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap langkah dimanapun Tuhan utus Ibu Ilen boleh melayani umat-Mu. Dan Bapa, saat ini kami mau naikkan setiap wujud-wujud doa permohonan kami. Bapak, kami membawa doa-doa dari para sahabat Gloria. Kami berdoa bersama dengan Sis Endang untuk mohon kesembuhan dari keponakannya Felix yang hari Rabu kemarin diopnam kembali karena demam dan campak. Kami percaya Engkau berikan rahmat kesembuhan yang sempurna untuk Felix. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan Brother Paulus Harjono, kami berdoa untuk kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halima, untuk adik Johannes Hendra, untuk Matius Kartono, untuk Michael James, dan untuk Idris. Kami juga berdoa untuk sahabat kami ini agar senantiasa Engkau berikan rahmat kesehatan
dan rezeki yang terbaik, sehingga dia boleh terus merawat dan melakukan pengobatan yang terbaik untuk keluarganya yang sedang sakit. Kami mohon, Kabulkan doa kabulkanlah kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama dengan Syokwi untuk arwah dari Paramita, keponakannya yang berusia 23 tahun yang tadi pagi dipanggil Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan istirahat yang kekal, Engkau ampuni segala dosanya, dan Engkau berikan tempat terbaik di sisimu, dan Engkau berikan ketabahan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon, Kabulkan doa kabulkanlah doa. kami ya Tuhan. Untuk intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon, Kabulkan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah wujud-wujud doa permohonan kami. Dan sekarang tiba waktunya bagi kami untuk memberikan persembahan yang terbaik, untuk memperbesar kerajaan-Mu melalui persembahan. Gerakkan hati kami, jamah hati kami, untuk kami boleh berbagi untuk sesama kami dan untuk gereja kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk persembahan dapat dilakukan melalui rekening yang tercantum di atas. Terima kasih untuk persembahannya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Gloria untuk persembahannya. Sekarang tiba waktunya untuk pengumuman. Saya persilakan. Shalom, selamat malam. Sebentar sedikit untuk pengumuman. Terima kasih Ibu Elaine Magdalena untuk pewartaannya. Semoga sehat selalu dan semakin diberkati untuk memberkati. Terima kasih juga untuk tim pujian, Cimedi dan Bro Andai. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah join PD malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim host, co-host, dan juga tim doa. Gloria pada bulan Oktober ini mengambil tema besar Powerful Prayer. Gloria mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa betapa dahsyatnya kekuatan doa. Dan kita masih ada 2 kali pertemuan lagi. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali dalam Full Praise and Worship. Temanya The Night of Prayer. Dan minggu depan PD akan diadakan secara offline di Sekina Duta Merlin, lantai 4. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah rindu untuk bersekutu bersama, yuk mari registrasi ke Cilike, karena kita Gloria juga rindu kalian semua untuk kita sama-sama hadir bersekutu bersama. Dan bagi yang berhalangan,
kita juga tetap akan menaikkannya secara online. Silakan join Zoom seperti biasa, open room jam 6:30 malam. Dan bagi sahabat-sahabat yang mempunyai intensi doa khusus untuk didoakan saat PD, bisa menghubungi Cilike maksimal hari Kamis jam 6 malam. Lebih dari jam tersebut akan didoakan pada PD berikutnya. Dan bagi yang ingin doakan secara pribadi, Gloria juga mempunyai pelayanan doa pribadi. Jadi bagi yang ingin doakan, setelah PD selesai, mohon stay di Zoom. Nanti tim akan membuatkan room khusus doa. Dan nanti teman-teman akan dipindahkan ke room tersebut untuk didoakan. Dan mengingatkan kembali, Gloria juga mempunyai sosial media, ada Instagram, silahkan di-follow di @pdpkkgloria. Silahkan di-follow dan akan Glomin fallback. Dan Gloria juga mempunyai channel YouTube, silahkan di-search di PDPKK Gloria. Mohon di-like video-videonya, boleh di-share, dan silahkan isi kolom komentar. Dan jangan lupa di-subscribe untuk video-video terupdate dari kami. Sekian pengumuman, terima kasih, sampai ketemu minggu depan offline di Sekina. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Andre untuk pengumumannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa sudah selesai. Mari kita berdoa dan sampai berjumpa minggu depan secara offline di Duta Merlin Sekina. Bapak, terima kasih untuk persekutuan doa kami malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan cinta-Mu yang luar biasa. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu, jamahan-Mu di dalam pujian penyembahan dan juga dalam pengajaran firman pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kalau persekutuan doa kami boleh selesai malam hari ini dengan baik, dengan penyertaan Tuhan, dengan belas kasihan dan rahmat Tuhan yang luar biasa, kami percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah selesai dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari ketika kami buka mata setiap pagi. Terima kasih Bapak. Kalau kami boleh bersekutu dan belajar menyenangkan hati-Mu malam hari ini. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat gue yang kasih Tuhan, sampai berjumpa minggu depan di Duta Merlin. Silakan daftar ke Cilike. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai berjumpa lagi, dan Tuhan berkati. Terima kasih buat sahabat-sahabat Gloria yang sudah mengikuti persekutuan doa pada hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih buat Ellen. Sampai ketemu
Mari kita sekarang mau berfellowship bersama, kita buka video dan audionya, kita bisa berfellowship bersama. Terima kasih.